Nabi Sulaiman itu pada dikasih penyakit Pak stroke. Bakut stroke Nabi Sulaiman. Dia terlambat sekali salat asar, Pak. Masalah, Pak. Nabi Sulaiman kok terlambat sekali sembahyang asar. Gara-gara memandikan kuda. Sulaiman kok kan raja orang kaya. Biasanya orang kaya kan koleksinya kan kendaraan mewah. Jadi Sulaiman kok ada Alphard, ada Ferrari, ada Lamborghini, ada macam-macam lah. Hebat dulu kuda. Ya kan, kuda-kuda pacu. Suatu sore pulang dari kampung Sulaiman kok memandikan kuda. Hatta tawarat bil hijab, hampir terbenam matahari baru dia ingat, Masya Allah, ambulun sembahyang asar leh, waktu lampi abi kuah salat talambe, ndak tinggal talambe lata ujung waktunya baru sembahyang asar. Dia bertobat kepada Allah, dia sedekahkan semua kudanya. Fatafika mashan bisuki wal a'nak, semua kudanya disedekahkannya, habis kuda disedekahkannya. Itu hebatnya Sulaiman tuh, Pak. Talambe sembahyang asar sekali, gara-gara memandikan kudo, seluruh kudonya itu diserakahan. Tetap dikasih penyakit. Jadi kalau ada ibu-ibu apa-apa talambe sembahyang gara-gara memandikan oto, sedekah oto tu. Umat Nabi Musa disuruh sembahyang Jumaat di hari Sabtu. Oh, itu hari Sabtu itu hari suci itu, Pak. Maka Sabtu itu libur artinya itu. Sabtu kok libur artinya. Wa ja'alna naumakum subata. Subata itu kata Sabtu tu libur. Kami jadikan tidurmu libur kata Allah. Libur tu Sabtu tu. Tak boleh kerja lah. Mereka kalau Sabtu beribadah salat Jumat. Tapi kok Sabtu hari ta'tihim hitanuhum, datang ikan gadang-gadang kata api orang keraja menangkap ikan nelayan ikan kok hari Sabtu, dari pagi tu ikan menapi segadang-gadang orang. Jinak bisa dipacik-pacik ikan tu tapi tidak boleh ditangkap. Kalau tidak Sabtu lah ta'tihim, cinok-cinok saya dah nampak lah. Cinok ibu nelayan tadi malam tu cinok nama itu. Dah nampak. Kok Sabtu gadang-gadang ikan ke api. Apa yang terjadi? Kompaklah mereka, kita liburlah salat hari Sabtu agak sekali, buat tangkuklah ikan kau agak sekali. Terjadi, yo ditangkuklah ikan kau Sabtu dak pai sembahyang Jumaat dah. Perai sekali perai Jumaatnya. Wa qulna lahum kunu qiradatan khasiin, jadi baru sadonya. Sakampung jadi baru. Ibu-ibu jadi baru juga. Bakal jadi baru ibu nak menyuruh apa yang nangkuk ikan. Akhir ibu tu kadang-kadang kan takutlah tu kat sekali. Ni menyuruh kan ibu banyak menyuruh kau. Kau kami kau tak ada bernafsu gada lah kau, tapi dia ibu dorong-dorong di belakang tu. Maka ibu-ibu tu jadi baru lah sadonya. Ya dah. Jadi baru sado sekampung jadi baru ibu. Sado jadi baru. Tapi baru nang kini kau nak turun dari itu tu. Jadi aku turun dah. Dah mati orang sado tu. Nyok apa senyok kutuk kan saya. Dikutuk jadi baru. Allah sebut begitu. Nanti baca di Al-Baqarah 6566 itu, dia jadi baru sadonya. Coba bayangkan Ibu, sekali dak pergi sembahyang Jumaatnya jadi baru. Kok diberlakukan kawak Bapak Ibu ya? Bara banyak baru untuk Jumaat bertambah. Coba bayangkan. Di pasar raya tu baru saya kursi itu tu. Kendak? Supir angkot habis jadi baru sadonya dah. Orang Jumaatnya angkot dah. Jadi baru ego dah. Ya dah. Untung lewat dah cuma lalu, itu sayangnya Allah ke kita itu. Ibadah kita ringan, kau talalai pun tak ada dihukum awak nak. Cukup astagfirullah, hilang sadonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad as-sahih manatika bid-dad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak pengurus Masjid Istighfar, Bapak Ibu tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, guru-guru kita, buya-buya kita, ustaz-ustaz kita, Bapak Ibu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majlis zikir yang penuh berkah ini, dalam rangka tarhib Ramadan namanya ya, menyambut
ya, bulan suci Ramadan yang kita adakan ya dengan majlis taklim atau majlis zikir. Bapak Ibu, kedatangan Bapak Ibu ke majlis-majlis ilmu seperti ini itu bukan amal kecil dan ringan. Karena Bapak Ibu datang mendengarkan ceramah kah, khutbah kah, tausiah kah namanya, pahalanya tidak dihitung berapa lama ceramah, tidak dihitung siapa ustadznya, tidak dihitung materinya apa, dan tidak juga dihitung jumlah jamaahnya berapa. Hadis At-Tirmizi menjelaskan begini, walaupun konteksnya mendengar khutbah Jumat ya. Kata Nabi, man ghassala yaumal jum'ah wa batakara wa dana wastama'a wa ansata kana likulli khutwatin yaktuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Kata Nabi, bila orang datang ke majlis mendengarkan ceramah kah, khutbah kah, kajian kah, pertama memang ada syaratnya kata Nabi, pertama capek tibo gitu ya. Ibtakara namanya, dulu tibo, capek tibo. Karena ada orang pengen dengar ceramah aku kemudian dari tibo apa itu. Cari orang di rumah lu lemburang lah, larami orang barunya masuk. Kalau kata Nabi ndak, dulu tibonya Pak, capek tibonya. Ya. Lalu wadana, mendaki duduknya. Memang bersyarat loh Pak, mendaki duduk. Karena ada orang dengan ceramah kau jauh-jauh ke pintu Pak ya. Kata Nabi ndak, mendaki duduk. Memang bahasa Nabi begitu. Saya nyampaikan hadis begitu Pak ya. Saya tidak nyinggung siapa-siapa nih. Saya hanya menyampaikan bahasa Nabi begitu. Wadana, ya apa pahamnya mangga ibu-ibu kau menjauh-jauh mendaki-daki ke tonggak ke tembok karena pinggang lapuk. Iya, nama dengan ceramah tu kan lapuk-lapuk sepinggangnya Pak. Itu. Jadi kalau mencari tonggak, mencari tembok tu wajar saja tu. Tapi kata Nabi kan begitu mendaki. Ini kenapa Ibu? Ada hadis Nabi ya. Siapa yang datang di waktu pertama, duduk di saf pertama, maka diberikan pahala berkorban seekor onta itu kan. Bakok kadang duduk di saf pertama kok Pak. Kalau dakik jo khatib gitu kan. Dia mendaki khatib tu kadang palo tu. Maka di saf pertama kok Pak unta kok Pak. Merduo kok jawi, motigo kambing, merampe ayam. Yang belakang tu terlalu puyuh tu Pak. Tapi apa heran orang ketujuh jadi terlalu puyuh tu Pak. Padahal ketek belakang tu je tu. Kau jumai kau Pak. Nyolai dulu tibu apa kau tapi duduk di belakang je Pak. Lah payah membau jamaah. Pengurus bapak, saudara-saudara, tolong isi saf paling depan. Ndak je mengari dah Pak. Tetap di belakang padahal di mungkuku untu Pak. Ambo pernah berseluruh pengurus, Pak pengurus cara membau orang ke mungku ka cak seraan PT 1.000 di mungku ka cak. Nomor 2 50 aja. Nomor 3 20 aja. Nomor rampek 10 ya. Dan belakang tu lagi matui piada aja. Boleh diambil salai seorang 5 sampai duduk aja. Yakin aku basasak ke mungku ikut rumah ke 1.000. Iku untu Pak. Untu. Tapi dia pahala kau ndak nampak. Orang lengah-lengah aja Pak. Jadi bahasa Nabi begitu Ibu ya. Saya sampaikan hadis begitu ya. Siapa yang capek tibonya, dulu tibonya ya. Mendakuk duduknya. Bob kalau mendakuk duduk kau Pak tanda serius kau. Makanya Bob sanang menceramah di masjid ketik-ketik model awak Pak. Masalah ketik-ketik sanang Bapak. Kok di masjid gadang kau ceramah ndak happy mana. Kau itu jamaah sepanjang tembok tu saya Pak. Jadi di masjid orang gadang daripada situ jamaah ikut tu. Ndak amu mendakuk itu Allah. Syarat Nabi itu ya mendakuk. Lalu wastama'a nyodia mendanga elok-elok ya. Wastama'a namanya itu mendanga. Karena ada penyakit orang tu orang berceramahnya ceramah lah. Ibu-ibu banyak mendeko kong. Iya, ibu-ibu mulai ustaz berceramahnya ceramah lah. Ya, kalau sudah ustaz berceramahnya lalu sudah ceramah lah. Padahal ibu-ibu kok tadi ya dari rumah pergi ke masjid la mota ini jalan berdua rumah enak tiba di masjid orang azan ni lanjut je mota tak jawab azan sudah assalamualaikum dak berzikir ni mota lo balik orang berceramah ni mota lo balik kau pulang di masjid mota lo sepanjang jalan tu balik
tiba di muka pagar, tagak lu setengah jam dulu, muntah lu di situ. Itu penyakit ibu ya. Kita cari ibu pulang sembahyang, Pak, acuk tagak muka pagar kan. Itu muntah tu. Entah apa yang botan lah. Ibu-ibu, kalau ustaz berceramah kuantuk lah, dangai elok-elok. Memang begitu kata Nabi. Nah, kalau capek tibunya, mendakik, duduknya, antuk, mendangar, apa kata Nabi Bapak Ibu? Setiap satu langkah kakinya ya, kullu khutwah namanya, satu langkah. Bukan durasi ceramahnya, satu langkah kaki dari rumahnya tadi, ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha, pahalanya setara setahun salat malam, setahun puasa sunat. Hadis sahih. Bacalah hadis itu, hadis At-Tirmizi itu. Ya. Bapak Ibu ke sini tadi, langkah kakinya satu itu, tahajud setahun Bapak Ibu non stop, selangkah tadi baru. Itu makanya sunnah Nabi kalau apa yang mendengar ceramah atau khutbah ke, ya seperti Idul Fitri misalnya ya. Kan Idul Fitri ada khutbah tu. Maka perintah Nabi ambil jalan yang melingkar, kasih. Jalan yang melingkar ambil. Jangan jalan motong, jangan jalan mutui, jalan memutar. Jadi apa ibu yang dimungkur ko itu kalau ka masaji ko itu ka Balimbiang dulu kalau bisa lah, ke mana atau ke Pawu tu, ke mana tu? Putar ke jambatan tu, balik kemari. Ya tentu agak capek, pai ko putar-putar ko sudah orang ceramah sikit ya. Nah, itu memang begitulah. Dihitung langkah kaki itu makanya sunnahnya apa ibu berjalan kaki. Berjalan kaki sunnahnya. Itu makanya bahasa Nabi dalam hadis Ibnu Majah itu basyiril masyaina fi zulmi ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan berita gembira orang yang melangkahkan kakinya ke masjid untuk salat subuh berjamaah, mereka lah yang paling cepat melewati sirat di hari kiamat. Kita melewati sirat itu Ibu, Masya Allah, sirat itu panjangnya kata Nabi 21.000 tahun perjalanan. Ada 7 posko yang setiap posko ada pertanyaan. Satu posko ke posko 2 3.000 tahun perjalanan. Titiannya lebih halus dari pedang, lebih halus dari rambut, lebih tajam dari mata pedang. Ya tak? Dibentangkan di atas jahanam di bawahnya. Dan ketika manusia meniti titi itu kata Allah di surah Al-Hadid ayat 12 sampai 13, kata Allah apa? Yauma yaqulul munafiqin wal munafiqat wa yaqulul munafiqun wal munafiqat lil ladzina amanu unzuruna naktabis min nurikum. Kata Allah, orang beriman melewati sirat dengan cahaya, orang munafik melewati sirat dalam kegelapan. Apa arti itu Ibu? Manusia lewat sirat itu dalam kegelapan, gelap. Coba bayangkan Bapak Ibu ya, titian panjang 21.000 tahun perjalanan panjangnya Pak. Halusnya lebih halus dari rambut, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Di bawah api jahanam, gelap gulita. Ko Ibu aduh titian batang karambi ya. Titian batang karambi kadang kau mah. Di bawahnya batang ayi pula. Tangi dalam kau. Tapi maniti dalam kalam lihat tak? Bayangkan sirat Bapak Ibu ya, sirat itu. Tak tanggung kalamnya Bapak Ibu. Tapi kata Nabi, basyiril masyaina fi zulmi ilal masajid bin nuritam yaumal qiyamah. Orang yang melangkahkan kakinya ke masjid untuk subuh berjamaah, itulah yang mendapat cahaya paling terang dan melewati sirat dengan kecepatan cahaya. Masalah Bapak ya. Tapi bahasa Nabi masyain. Masya' itu berjalan kaki. Karena langkah-langkah kaki kita ke rumah Allah itu nilainya besar. Itu makanya Bapak Ibu kalau terutama subuh ya. Kalau subuh tu kalau pergi ke masjid usahalah berjalan. Tak usah pakai kendaraan. Usahalah berjalan kok bisa. Kecuali lutut lah sakit, lah payah berjalan tu pakai kendaraan lah. Tapi kok masih sehat kuat Pak, rancak berjalan kaki. Kalau tu cahaya paling tu makanya Nabi kalau berjalan kaki ke masjid itu apa doa Nabi Bapak Ibu?
Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran Allahumma ja'al li nuran. Itu doa Nabi. Ya Allah, jadikan hati saya bercahaya, lidah bercahaya, telinga bercahaya, mata bercahaya, depan bercahaya, belakang bercahaya, atas bercahaya, bawah bercahaya. Ya Allah, jadikan semua tubuh saya itu bercahaya. Itu doa berjalan ke masjid tu ibu ya. Makanya mau sampai ibu kalau masjid pergi berjalan ke masjid, jangan motai di jalan tu baca doa tadi. Ya. Ya, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran. Ini Bapak Ibu yang lu apa? Ndak apa tu lu pada baca tu mah. Kalau baca tu hari apanya tu mah? Cara apanya beko tanya ke Google. Kalau ledo Android tanya ke Google doa berjalan ke masjid, ambil gambar ya atau picture, gambar atau image. Nanti screenshot sambil jalan baca tu. Allah setiap jalan ke masjid itu terutama subuh tu. Terutama pada jalan subuh ke masjid baca doa tu, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran. Tu hadis sahih Muslim itu. Dan itulah manusia yang melewati sirat dengan kecepatan cahaya besok. Berapa kecepatan cahaya Bapak Ibu? 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Artinya 1 detiknya dia melewati jarak 300.000 kilo. Berapa capek tu Pak? 300.000 kilo sedetik. Karena kata Allah begitu, yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Baca Al-Hadid ayat 12 nanti. Mereka yang beriman, yang subuhnya berjamaah ke masjid, itu melewati sirat dengan kecepatan cahaya. Kenapa orang munafik melewati sirat dalam gelap Bapak Ibu? Baku orang munafik gelap melewati sirat. Hadis Nabi menjelaskan askalus salati alal munafikin suhudul atamah. Salat yang paling berat bagi orang munafik subuh berjamaah. Dulu Nabi kalau ingin tahu siapa orang mukmin, siapa orang munafik, lihat saja subuh di masjid. Yang datang subuh ke masjid mukmin, yang tak datang munafik, titik. Nabi sebut begitu. Bainana wa bainal munafikin as-subuh. Beda orang beriman dan orang munafik itu subuh. Kenapa subuh? Orang munafik berat subuh. Baca An-Nisa 142. Apa ciri orang munafik? Yura'u dan nas. Mereka kalau ibadah untuk pamer saja. Kalau tidak dipamerkan berat mereka beribadah. Kalau tidak nampak oleh orang, berat orang munafik beribadah. Subuh mau dipamerkan ke siapa? Gelap gulita, orang masih tidur. Kalau ada orang berjalan dalam kegelapan ke masjid, itulah mukmin yang sejati. Dia tak perlu orang lain. Kalau orang munafik perlu dilihat orang. Kalau tidak dilihat orang, mereka salatnya malas-malas. Iza qamu ila salati qamu kusala. Mereka kalau salat malas-malas. Kalau ada orang rajin. Ciri orang munafik itu. Jadi kalau ada orang tidak subuh ke masjid, itulah yang munafik. Tapi Bapak Ibu jangan salah paham loh. Besok subuh kan sudah subuh tercilik-calik orang kan ko saderet ko munafik saya ko mabah tu. Tak subuh tadi tak nampak lembu loh. Ibu bapak paham saja bahwa tidak ada ibadah yang paling berat bagi orang munafik kecuali subuh berjamaah. Mesti begitu? Nah, itu kenapa yang mahal tu melangkahkan kaki. Maka kalau ada pengajian-pengajian, langkahkan kaki ke situ paling baik. Makanya kata Nabi hadis Bukhari ya, dulu ada orang pernah membunuh orang 100. Coba bayangkan satu orang saja dibunuh, fajazauhu jahannam khalidan fiha, kekal dalam neraka jahannam kata Allah. 100 orang dia bunuh. Lalu dia ingin bertobat, datanglah ke majlis, bertanya ke ustaz di sana, ada tak pintu tobat untuk dia kerana sudah 100 orang membunuh. Sudah datang ke majlis, di tengah jalan fatahul maut, datang kematiannya. Fakhtasamat malaikatur rahmah wa malaikatul azab, ribut malaikat, ini orang surga atau neraka ni. Kata Allah begini, ukur jarak rumahnya ke tempat pengajian, hitung langkah kakinya, dihitung, zada sibran, berlebih sejengkal ke arah majlis. Kata Allah ke malaikat rahmat, bawa dia ke surga dengan rahmat saya. Belum ke majlis, belum sampai membunuh 100 orang, baru separuh jalan sudah mati. Surga. Bapak Ibu tak pernah bunuh orang,
pengajian tiap minggu, belum lagi subuh mubarakahnya, belum ibu-ibu majlis taklim sorenya, belum lagi majlis taklim kelurahannya, belum lagi majlis taklim kotanya, ada ibu. Alum bek seragam tiap sebantalnya. Itu kalau mati lebih ibu tu ada masuk surga tu mustahil rasanya. Kecuali ibu melawan baka panjangan. Jo kapak aja dah masuk surga ibu tu. Nah, karena kan kata Nabi begitu, ayyumra'atin matat wa zawjuha radin dakhalat al-jannah. Wanita mana saja yang mati, ketika dia mati suaminya reda, maka perempuan itu langsung menuju surga Allah tanpa ada pertimbangan lagi. Tidak ada lagi. Kalau suami ibu reda pada ibu ketika dia mati, itu ketika ibu mati. Tapi kalau menjengkel ibunya ke ibu matinya atau mati ibu, golong-golong sibuk ke neraka itu tidak ada hisapnya itu. Itu makanya ibu-ibu kalau suami sakit, perempuan tak boleh ke masjid. Tak boleh perempuan ke masjid kalau suaminya sakit. Kenapa? Merawat suami kewajiban, salat berjamaah itu sunat. Tak boleh yang sunat dikejar, yang wajib kejar. Beku ibu tinggal apa atunya kalau sakit apa aku kandak banyak. Ya naknya minta bu minum. Bu semayang ke masjid. Berzikir dulu, menunggu suruh dulu. Jangan minta minum saya. Kesalnya ke ibu mati apa aku langsung suruh ibu tu ke neraka langsung tu. Cayolah kamu. Atau makanya ibu kalau sakit apa jagoinya elok-elok sampai sehat atau sampai painya. Lah painya baru ibu kemari. Itu. Itu aturannya betul. Ya. Nah baiklah ibu-ibu bapak ya. Itu pengantar baru ya ceramah. Mulai aku mulai baru ceramah. Ambo berceramah aku biasa sudah maghrib Bapak Ibu. Kalau sudah maghrib kan perantiannya murahnya. Bunyinya alarm isya. Kini waktu sudah isya aku lebih jam 9 kuat. Alarm subuh tunggu lah. Panjang mana aku subuh Bapak Ibu. Ancak bayo-yo dulu. Sampai jam berapa? Setengah 10 leh talok. Setengah 10. Paling lama setengah 10 Bapak Ibu. Nyolemu ku dah sudah sama ada boleh Bapak Ibu. Cayolah kamu. Minal mahdi ilal lahdi. Masuk lahat pun masih belajar. Ada hadis Muslim Bapak Ibu ya. Yang orang kadang-kadang sekarang udah mulai abai nih. Tapi hadis sahih itu. Kenapa Nabi katakan ilal lahat sampai masuk lahat belajar? Begini kata Nabi, bila seseorang meninggal dunia lalu dia dikuburkan, orang terakhir yang meninggalkan kuburan itu mesti mentalkinkan orang itu. Bagaimana mentalkinkannya kata Nabi? Panggil namanya. Saya kalau bapak saya mati, saya orang terakhir meninggalkan makam beliau. Orang lah pulang sadonya ambut masih di situ. Saya panggil wahai bapakku. Kul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kul Allahu Rabbi, Muhammad Nabi wa Rasuli, wal Quran imami. Itu talqin yang paling pendek. Yang panjangnya ada. Wahai ayah, katakan la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Katakan Allah Tuhanku, Muhammad Nabi dan Rasulku, dan Al-Quran imamku. Itu talqin namanya. Talqin itu mengajarkan orang yang di lahat itu. Maksudnya dia di alam barzah dan dengar kita. Kenapa harus diajarkan, ditalqinkan kata Nabi? Fa innahu yus'alul an, karena dia sedang ditanya sekarang. Itu penting anak yang saleh ke Pak Ibu. Mati awak di kuburan orang lebih pulang, anak awak terakhir tinggal mentalkinkan kita. Sunnah Nabi mentalkinkan tu. Karena orang yang di alam barzah tu mendengar kita, kita yang hendak mendengar mereka. Nanti bacalah surah Ali Imran tu ayat 169 sampai 170. La tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullah min fadlih wa yastabsiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Orang yang di alam barzah tu berteriak-teriak memanggil kita. Suami ibu yang lah mati, ibu nyoimbau di hari itu, kamari ibu. Untung ada dengar ibu dah melalu atau ibu itu, mari ibu. Ya begitu. Karena mereka gembira di sana, farihina bima atahumullahu min fadlih. Begitu mereka masuk alam barzah, mereka bersuka cita, bergembira ria. Wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Keluarga mereka yang masih di dunia, mereka teriak-teriak, sinilah nak. Ibu suami ibu yang mati itu membawa ibu di hari itu. Kamari ibu. Ibu nampak dia tu nyembau di hari itu. Ibu menikah pun nampak dia tu. Untung tak bisa nyo kamari, kalau bisa kamari cakik pun langsung tu. Iya. Karena orang yang di alam barzah tu melihat kita, kita tak melihat mereka. Mereka mendengar kita, kita tak mendengar mereka.
Makanya orang-orang tu memanggil-manggil kita, melihat kita tu, makanya ketika mereka di alam barzah minta balik ke sini tu. Nanti baca di Al-Mu'minun ayat ke-99 sampai 100. Ketika manusia mati, manusia berkata, Rabbirji'uni, pulangkan saya ke dunia ya Allah, la'alli a'malu salihan fima taraktu, saya ingin menjemput amal-amal saleh yang saya tinggalkan. Minta balik ke sini tu. Nah, itu kenapa belajar tu dari ayunan sampai masuk lahat. Karena di lahat tu masih ada talqin, pelajaran terakhir, talqin namanya. Ini sunnah yang sudah mulai ditinggalkan orang nih Pak. Lah sudah di kuburan tu paisa sama-sama oleh talqinkan orang tu, orang terakhir yang meninggalkan kuburan. Karena kata Nabi ada sebuah hadis, walaupun itu diperdebatkan ke tingkat kesahihannya, 7 langkah orang terakhir meninggalkan kuburan, dia langsung ditanya. Berarti orang terakhir yang mentalkinkan. Maka saya, bapak saya kalau mati, saya yang terakhir meninggalkan kuburan beliau, saya talkinkan beliau, baru saya berangkat, 7 langkah saya berangkat, baru beliau ditanya nanti. Kira-kira begitu. Nanti bapak ibu lihat sendiri saja lah, rasakan sendiri lah. Kalau mati besok, kalau kini kan cerita sebab nak. Nah besok lah mati terasa tu, tahu tu. Oh yo tibunya langsung dia. Baru bapak ibu kewalahan tu. Nah begitu bapak ibu ya. Baik, begini. Tarhib Ramadan. Tarhib ya. Tarhib itu dari kata rahaba. Dari kata tarhib itu ada kata marhaban. Ya, marhaban. Marhaban itu dari kata rahaba, arti harfiahnya luas dan lapang. Sesuatu yang lapang itu bahasa Arabnya ruhbah. Halaman, dulu halaman orang kan lawe-lawe Pak. Aku zaman sisu halaman rumah tu orang menjamu padi di muka rumah nak. Halaman rumah tu bahasa Arabnya ruhbah. Karena lapang. Apa itu marhaban atau tarhib? Menyambut kedatangan sesuatu dengan hati yang lapang. Itu namanya marhaban tu. Jadi kalau ibu mengecek datang orang ke rumah awak, marhaban, itu artinya saya merasa lapang hati saya Anda datang. Kalau hati lapang, saya akan sedih kalau Anda berangkat. Itu sempit hati ambu kalau Anda pulang. Lapang hati saya Anda datang, sempit hati saya kalau Anda pulang. Gembira sederhananya. Karena orang Arab kalau menyambut orang tu selamat datang, ada ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan itu sama selamat datang, marhaban sama selamat datang. Bedanya apa? Ahlan wa sahlan itu artinya jita ahlan wa nazalta sahlan. Itu bahasa Arabnya. Engkau datang sebagai keluarga dan engkau akan pulang dengan kebahagiaan. Apa maknanya itu? Kita bahagia dia datang, tapi kita tidak ingin selamanya bersama dia. Kita ingin dia pulang suatu hari. Itu kalau ahlan wa sahlan. Kalau marhaban, dia datang kita bahagia, dia pergi kita sedih. Kita tidak ingin dia meninggalkan kita. Itu makna marhaban. Ibu bahagia Ramadan datang? Apa bahagia Ramadan datang? Okey. Buktinya bahagia tu Pak. Orang kalau bahagia datang sesuatu, sedih tidak kalau sesuatu itu pahit hilang. Pertanyaan ibu, apa ibu kalau Ramadan berakhir sedih atau bahagia? Oh bahagia, alhamdulillah sudah aja puasa. Tidak marhaban tu. Yang marhaban tu apa? Menangis Ramadan kau pahit. Petepai matu, tu yo marhaban tu. Kau ndak baru sebulan, baru seminggu Ramadan barulah beli baju, ya kan? Kadang alum puasa dia beli baju pakai, ya. Patang datang rami begitu tinggi loh ibu, sembana rami yang mau ceramah begitu tinggi tu, you pada macet, lah jam 2 balik lewek, mau timbul rumah apa ibu? Tanya-tanya orang rumah apa kau rami, orang pergi beli baju rayu, alum puasa dia pak, beli baju rayu, ya kan? Jadi yang marhaban itu lapang dadonya tiba Ramadan sampai dadonya Ramadan berangkat, itu baru marhaban. Kalau tidak betul tu. Karena begini bu, tidak satu orang bahagia Ramadan tiba lebih bu, ada yang sasa angoknya Ramadan tiba ke mah, terutama yang perokok. Yang perokok tiba Ramadan dia lah puasa lah, ya tidak. Karena jok biasa pagi kau jok kopi pak, rokok, ikut dah dapat lah pagi kau. Sampai sore baru dapat. Itu angin-angin bibir tu beko rumah sampai sore. Maka kau lah tiba rayu alhamdulillah sudah ya Ramadan kejadiannya. Nah, begini Pak Ibu. Bakok gembira awak Ramadan datang. Bakok lapang hati awak, bakok terasa senang awak, bakok sedih awak nyopai. Begini.
Ramadan ni Bapak Ibu, ini bonusnya. Bonus yang hanya diberikan Allah ke kita umat Muhammad. Bulan Ramadan sudah ada sejak bumi dibentangkan Allah, sudah ada. Cuman ibadah Ramadan sebagai tempat beribadah siang dan malam, ada puasa di siang, ada qiyam Ramadan, ada siang, ada qiyam malam, itu tidak ada ke umat lain, tidak ada. Hanya kita. Kenapa begitu Pak Ibu? Karena Allah ingin menunjukkan sayangnya kepada kita. Begini maksudnya. Dulu Bapak Ibu, umat-umat yang lalu itu Allah kasih usia panjang-panjang. Baca nanti surat Al-Ankabut ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin ila khamsina am. Kata Allah, umat Nabi Nuh itu usia mereka rata-rata 950 tahun. Panjang Nabi ya, umat Nabi Nuh kata Allah hidupnya 1000 tahun kurang 50. Panjang tu Pak. Kamu tak bisa bayangkan kalau ibu bapa dia lagi usia 900 tahun cualah bantu buruk itu. Dah. Sedangkan 70 lah buruk bantu apalagi 900 tahun. Mungkinlah timbul lutut di kanyang dek bungkuk tu. Yalah nak tanggung buruk bantu lah Pak. Coba Pak ibu-ibu yang lah 70 umur ibu le acok macam ni ibu lah. Ada ke macam ni le macam ni kacau sudah takui. Itu 70 tahun Pak, bayangkan kok 1000 tahun. Oh, tak bayangkan dia bantu buruk alo Pak. Ya dah. Oh, umat Nabi Nuh tu panjang usianya Bu sampai 1000 tahun. Oh, Nabi Ibrahim 350 tahun. Jadi usia mereka panjang-panjang. Karena usia mereka panjang-panjang, kesempatan beramalnya tentu lama pula. Ya kan? Itu kenapa ibu-ibu salat ini sudah diperintahkan Allah sejak Nabi Adam. Jangan ibu kira salat ni kita saja. Enggak, sejak Nabi Adam. Apa dalilnya? Baca surah Al-Muddatsir ayat 40 sampai 43. Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Di sorga nanti kita bincang-bincang tentang sianu gitu ya. Jadi di surga tu boleh bergunjing ibu. Di surga tu boleh nyabui orang. Kalau siko dosa ibu nampak gunjing sabar lu surga esok. Ya kan? Di surga boleh gunjing tu. Ya kan? Ya anil mujrimin kan. Ya, kita bincang-bincang ya tasaalun ya, bincang-bincang tentang para pendosa. Kalau bergunjing kau nikmat. Semua kenikmatan ada di surga. Minum khamar boleh di surga. Sekarang berdosa. Bahkan di surga itu ada sungai-sungai dari khamar. Nanti baca surat Muhammad ayat 15, wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin, begitu ya. Di sana ada minuman sungai-sungai khamar, ada sungai whisky, sungai brandy, sungai bir, sungai vodka, sungai Bu. Yang panjang, tak panjangnya ibu, lebar sungai itu, sungai whisky, lebarnya kata Nabi 40 tahun perjalanan. Sungai brandy 40 tahun perjalanan. Itu lebarnya, tak panjang tu ha. Lebarnya. Jadi ibu bapa besok kalau minum khamar, minum bir di surga tu, tak jogale lo. Apa mencabu saya menangkui ke dalam tu ibu. Ya boleh di surga tu, Pak, ada tak boleh tu. Oh boleh sadanya tak masuk bergunjing boleh juga. Ya kan? Bergunjing tak lama ibu ya? Tak lama bergunjing bu ya? Sampai 2 jam ibu mau tahu orang nak terasa hari berlalu nak. Di surga lah sabar besok gunjing situ. Lah panjang kok bergunjing pe di surga kok. Disuruh pe surga le. Pe ke surga le cik tuan. Pe ke neraka le cik tuan. Cari tahu orang tu cik tuan. Bahkan menyabut-nyabutnya baru duduk sianu dulu bampuk, sianu dulu berjudi, sianu dulu berzina. Di mana neraka nampak surga lah. Kata Tuhan, pergilah ke neraka. Lihatlah dia di neraka tu. Jadi nanti kita ada studi tour ke neraka Pak. Ada Pak. Studi tournya gitu Pak. Untuk bawa kau pergi ke neraka Ibu. Supaya terasa nikmat surga tu cari orang susah. Ini itu cara menghargai nikmat Ibu. Ibu bapa kalau ingin tahu nikmat awak banyak kata Nabi apa? Unzur ila man asfala minka, bakawan je orang miskin. Ibu bapa kalau bakawan je orang kayo kasih hati awak. Itu maka ibu jangan acok-acok masuk ke rumah orang kayo. Banyak nak duduk rumah awak.
Ibu kalau masuk ke rumah orang kaya, nya penyakit ibu kalau masuk ke rumah orang nya preso si rumah orang tu mah. Dari ruang tamu sampai ke kamar mandi preso ikut tu mah. Yang dak ada tu cuma minta ikut rumah tu mah. Pak baliko je. Pak baliko je. Pak baliko je. Akak cepat dan tagan kau ke situ je pak. Ya tu. Awak kalau masuk ke rumah orang kaya, ibu kasih hati awak. Masuk ke rumah orang miskin, banyak telah berlebih awak punya terasa tu mah. Makanya besok penduduk surga disuruh pergi ke neraka supaya terasa nikmat surga tu. Jadi orang payah tu. Di surga bertanya, di neraka bertanya orang penduduk surga, masalakakum fi sakar? Kenapa kalian masuk neraka? Kalian tu dan tak satu semua ditanya tu, kenapa kalian masuk neraka? Qalu, semua kompak menjawab satu suara. Apa jawaban mereka? Lam naku minal musallin, dulu kami tidak salat. Kalau ada orang tak salat Bapak Ibu, itulah penduduk neraka yang sedang kita lihat di muka bumi. Kalau ada orang tak salat, itulah penghuni neraka yang sedang berjalan di bumi. Tapi jangan tunjuk loh, tu cik penghuni neraka tu, tu cik lain tu. Jangan. Pokoknya Bapak Ibu faham tak? Ini penduduk neraka ni yang sedang berjalan di bumi. Karena mereka sendiri yang jawab kan? Kenapa kalian masuk neraka? Kami tak salat. Kalau kau jawabannya kami, berarti semua begitu. Berarti salat sudah ada sejak Nabi Adam. Sudah ada. Ya. Makanya Nabi Ibrahim, nanti baca surat Ibrahim ayat 37, Ibrahim memindahkan anaknya dari Palestina dipindahkan ke Makkah, ditinggal dekat Kaabah. Baku ditinggal dekat Kaabah, tanah tandus gersang, tak ada orang, tak ada tanaman, tak ada minuman, tak ada makanan. Rabbana liyuqimus shalah, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya tinggalkan anak saya di sudut masjid. Saya tinggalkan anak saya di samping Baitullah, tandus gersang, tak ada orang. Betul, anak saya tak akan bahagia secara materi, tapi mereka bisa menjaga salat dengan baik kalau tinggal di sudut masjid. Tak ada yang paling bahagia Bapak Ibu kecuali mereka yang tinggal di sudut-sudut masjid. Kau ada Bapak Ibu dapat rumah di sudut masjid, bersyukurlah sekadang-kadangnya. Ibrahim berjalan kaki sebulan mencari rumah di sudut masjid. Ikutlah di sudut masjid, tinggal tak ikut masjid. Aneh. Padahal Ibrahim meninggalkan anak di sudut masjid supaya salat di masjid. Ibu bapa kalau di sudut masjid tinggal hujan bapatui pun tiba ikut tu mah. Tinggal melompek saja. Tapi kalau jauh di rumah masjid ibu rinai saja alasan lain pada tiba hujan, tak tahu. Makanya Bapak Ibu, Ibrahim salat, Nabi Musa salat, Nabi Isa salat. Makanya kata Allah ke Nabi Musa apa? Ya Musa innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Jadi umat lalu tu salat. Nabi Sulaiman salat. Coba ibu bapak baca nanti surat Sad ayat 32 sampai 36. Nabi Sulaiman itu pada dikasih penyakit Pak stroke. Bagus stroke Nabi Sulaiman. Dia terlambat sekali salat asar Pak. Masalah Pak. Nabi Sulaiman kau terlambat sekali sembahyang asar. Gara-gara memandian kudu. Sulaiman kau kan raja orang kaya. Biasanya orang kaya kan koleksinya kan kendaraan mewah. Jadi Sulaiman kau ada Alphard, ada Ferrari, ada Lamborghini, ada macam-macam lah. Hebat dulu kudu. Ya kan kudu-kudu pacu. Suatu sore pulang dari kampung Sulaiman kau memandian kudu. Hatta tawarat bil hijab, hampir terbenam matahari baru dia ingat, Masya Allah ambulun sembahyang asar leh, waktu lampi abi kuah salat talambe, ndak tinggal talambe lata ujung waktunya baru sembahyang asar. Dia bertobat kepada Allah, dia sedekahkan semua kudanya. Fatafika mashan bisuki wal a'nak, semua kudanya disedekahkannya, habis kuda disedekahkannya. Itu hebatnya Sulaiman tu Pak. Talambe sembahyang asar sekali gara-gara memandian kudo, seluruh kudonya itu diserakahan. Tetap dikasih penyakit. Jadi kalau ada ibu-ibu apa-apa talambe sembahyang gara-gara memandian oto, sedekah oto tu. Sulaiman contohnya tu. Ia jalan kaki. Kenapa Sulaiman mensedekahkan semua kudanya, kendaraan mewahnya?
kalau karena dunia ini ibadah saya terlalai, lebih baik saya kehilangan semua dunia daripada kehilangan ibadah. Itu prinsip Sulaiman begitu. Lebih baik dunia yang saya punya ini hilang daripada ibadah. Coba ibu bapak baca hadis Bukhari. Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang salat sunat di waktu fajar, azan subuh berkumandang, lalu setelah subuh, setelah azan dia salat sunat 2 rakaat, maka nilainya melebihi dunia dan seisinya. Ibu bapak, coba hitunglah dunia ini isinya lah. Hitung rumah, gedung, kendaraan, hitung. Yang dibawa ame-ame, hitung. Yang dilawi, hitung sadonya. Bara nilainya tidak bisa menandingi pahala 2 rakaat salat sunat subuh itu. Tidak ada manusia yang paling beruntung hari ini yang subuh tadi dia salat sunat 2 rakaat sebelum salat subuh. Tidak ada manusia yang paling rugi yang hilang 2 rakaat sebelum salat subuh. Beginilah, kalau bapak ibu ada Pak Wali bagi pengumuman atau Pak Gubernur, kata Pak Wali atau Pak Gubernur, siapa yang salat sunat setelah azan subuh 2 rakaat di masjid dapat Innova ciak surah. Dia tagak Innova banyak-banyak situ. Ambo yakin lalu di masjid orang sadope. Yakin ambo Pak di masjid orang lalu sadope Pak. Takut lewat azan beko. Oto baru tu mah. Ini dunia dan seisinya. Cuman tidak nampak pahala ko, sehingga orang lengah-lengah sampai budak merasa rugi lo. Dia pahala tak nampak. Sama pahala dengan ceramah kini kok nampaklah pahala dengan ceramah kini kok yang di jalan tu kamari saja. Ya kan? Sehingga ibu-ibu kok nampaklah pahala dengan ceramah, bapak ibu tagak dengan ceramah sadonya. Untung dan nampak pahala dengan ceramah aku bisa nyanda-nyanda junju, okey. Ya. Nampak pahala dengan ceramah tak bisa duduk nyanda-nyanda junju lah bapak ibu. Tagak sado ikut tu mah. Jadi Sulaiman lebih baik saya kehilangan dunia ini daripada kehilangan ibadah. Tetap dikasih penyakit. Walaqad fatanna Sulaiman ala kursiyyihi jasadan summa anab. Sulaiman itu dikasih penyakit stroke. Gara-gara terlambat sekali sembahyang asar stroke. Andai diberlakukan ke kita yang diberlakukan ke Nabi Sulaiman, ambo yakin bila fayuk sadonya. Wara banyak wak terlambat sembahyang Pak. Sehat-sehat dia banyak. Sulaiman sekali terlambat ya Pak, langsung stroke. Karena begitu Pak Ibu. Kekasih-kekasih Allah tu kalau melakukan kesalahan dihukum di dunia kau Pak. Dan begitulah ibadah umat lalu. Kalau ibadahnya berat, dilanggar tunai hukum dunia akhirat. Umat Nabi Musa disuruh sembahyang Jumaat di hari Sabtu. Oh itu hari Sabtu tu hari suci itu Pak. Maka Sabtu tu libur artinya itu. Sabtu tu libur artinya. Wa ja'alna naumakum subata. Subata tu kata Sabtu tu libur. Kami jadikan tidurmu libur kata Allah. Libur tu Sabtu tu. Tak boleh kerja lah. Mereka kalau Sabtu beribadah salat Jumat. Tapi kok Sabtu hari ta'tihim hitanuhum, datang ikan gadang-gadang kata pi urang keraja menangkap ikan nelayan ikan ko hari Sabtu dari pagi tu ikan manapi segadang-gadang urang. Jinak bisa dipacik-pacik ikan tu tapi tidak boleh ditangkap. Kalau tak Sabtu lah ta'tihim cinok-cinok saya nampak lah. Cinok ibu nelayan tadi malam tu cinok nama itu. Tak nampak. Kok Sabtu? Kadang-kadang ikan ke tepi. Apa yang terjadi? Kompaklah mereka. Kita liburlah salat hari Sabtu agak sekali. Wak tangkuk lah ikan ko agak sekali. Terjadi, yo ditangkuk lah ikan ko. Sabtu tak pergi semain Jumaat dah. Perai sekali. Sekali perai Jumaatnya. Wa qulna lahum kunu kiradatan khasiin. Jadi baru sadonya. Sakampung jadi baru. Ibu-ibu jadi baru juga. Bakal jadi baru ibu nak menyuruh apa yang nangkuk ikan. Akhir ibu tu kadang-kadang kan takut lah tu kat sekali. Yang menyuruh kan ibu banyak menyuruh kau. Kau kami kau tak lo barang tak lo bernafsu kan dah tapi dia ibu dorong-dorong di belakang tu. Maka ibu-ibu tu jadi baru lah sadonya. Ya tak? Jadi baru sado sekampung jadi baru ibu. Sado jadi baru. Tapi baru dan kini kau nak turun dari itu tu. Jadi aku turun dah. Dah mati orang sado itu. Nyok apa senyok kutuk kan saya. Dikutuk jadi baru. Allah sebut begitu. Nanti baca di Al-Baqarah 6566 itu. Dia jadi baru sadonya. Coba bayangkan Ibu, sekali dak pergi sembahyang Jumaatnya jadi baru. Kok diberlakukan kawak Bapak Ibu ya? Bara banyak baru untuk Jumaat bertambah. Coba bayangkan.
Di pasar raya tu baru sekali kursi tu. Enggak. Supir angkot habis jadi baru sadonya dah. Orang Jumaitnya angkot dah. Jadi baru ego dah. Ya dah. Untung lewat dah Jumat lalu, itu sayangnya Allah ke kita itu. Ibadah kita ringan, kau tak lalai pun tak ada dihukum awak lah. Cukup astagfirullah, hilang sadonya. Umat lalu, umat Nabi Musa, Bapak Ibu, melakukan salah, menyembah patung anak sapi, bertobat mereka. Apa tobat mereka? Faktulu anfusakum. Bunuh diri. Ambil ladiang tu karik dia sorang-sorang. Betul cara bertobat Pak, payahnya mereka bertobat Pak. Awak astagfirullah, saya mati, seruku langsung. Dah hebat tu. Betul mana sayangnya gini Bapak Ibu. Tadi saya cerita ya. Jadi puasa bukan hanya kita yang melakukan. Salat begitu juga. Tapi bedanya apa? Dulu salat umat lalu sendiri-sendiri. Itu makanya aqimis salat, aqimis salat, aqimis salat. Umat lalu begitu perintahnya. Umat Muhammad dah Ibu, aqimus salat. Berjamaah lah, bersama-sama lah semayang tu. Tu maka kata Nabi yang berjamaah 27 kali lipat sendiri gitu ya. Bakok 27 kali lipat berjamaah ke Ibu. Kalau umur Ibu pendeknya. Umat lalu surang-surang semayang 1000 tahun salat. Tak masalah dah. Awak semayang 60 tahun lebih mati. Itu kalau salih dari ketek. Iku umur 40 baru tobat baru. Umur 50 baru pandai ke masjid baru. Umur 55 dah mati dah. 5 tahun ke masjidnya. Tapi Bapak Ibu berjamaah itu satu salat itu 27 hari lamanya tu. Jadi kalau ibu bapak salat berjamaah satu hari sama dengan 30 hari salat sendiri. Kalau bapak ibu setahun salat berjamaah berarti sama dengan berapa tu Pak? Kali 27, 30. Berarti sama usianya 400 tahun tu. Kalau bapak ibu 10 tahun saja salat berjamaah lama melebihi 1000 tahun mungkin usianya tu. Karena setiap salat dilipat gandakan 27 kali sendiri. Itu sayangnya Tuhan ke kita. Usia pendek, ibadah ketek, tapi bobot diperbesar dengan ada cara-cara memperbesar bobot. Salat ingin bobot besar, berjamaah. Kalau sendiri boleh, cuman bobotnya kecil. Itu makanya umat Nabi Muhammad dulu masuk surga pada umat Nabi Nuh, walaupun umurnya pendek, kadang bobot ibadahnya gadang. Satu salat mereka sama 27 hari umat Nabi Nuh salat. Karena umat-umat lalu salatnya sendiri. Mereka tak mengenal berjamaah. Makanya Ibu, kapan perintah salat berjamaah? Itu setelah hijrah ke Madinah. Di Makkah belum ada salat berjamaah. Turun surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Itu baru, makanya cara azan baca rumimba orang. Musyawarah. Nyalakan api. Itu dah Majusi, lonceng Nasrani, trompet Yahudi, baca rohnya lain. Pemimpi sahabat. Apa mimpinya? Ini kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah sampai hayyalas shalah, hayyalal falah. Itu wahyu. Itu kalimat dari Allah ke Jibril turun ke sahabat. Lalu Nabi pun mengatakan tadi Jibril juga mengajarkan itu kepada saya. Itu maka kalau azan berkumandang antok. Kena sama juga Al-Quran azan itu. Kalamullah tu, dari Allah kalimat tu. Bukan Nabi yang mengajarkan tu, Jibril mengantarkan tu ke Nabi dan sahabat tadi tu. Ya. Makanya kalau azan kata Nabi, fakulu mislama yakul, kalau ada azan berkumandang, jawablah seperti yang dikatakan muazin. Lalu wabtaghi lil wasilah, bacalah Allahumma rabb hazihi da'wati tammati was salatil qaimah. Kata Nabi, saya tidak melihat ada surga yang lebih tinggi pada orang itu. Itu makanya kalau azan tu jangan mota boleh. Ya kan? Jawe ndak mota kari tu. Kadang-kadang jamaah aku yang heran mau celik kayak ini. Ya kan? Ada momen mota, tapi itu tuh ibadah. Jawe azan tu. Jadi Bapak Ibu, salat berjamaah tu kudianlah di Madinah supaya apa? Umur awak pendek-pendek, maka salat awak tak beda Jumat lalu. Di pagadang saya bobotnya mungkin yang semayang 10 tahun saja berjamaah, cukuplah. 10 tahun kali 30 tu lah 300 tahun lebih umur itu. Tak hebat itu. Nah, puasa cerita dulu Bapak Ibu. Di umur awak pendek, dia gila Ramadan ko sebagai hadiah bonus. Bakok betul. Apa kata Nabi? Apa kata Allah?
di bulan Ramadan itu ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Kalau kalian beribadah di malam itu khairum min alfi syahr. Nilainya Allah samakan atau lebih baik dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan saja, andai kita pahami harfiah 1000 saja cukuplah, tak apa-apa. 1000 bulan itu 85 tahun. Ibu bapak cukup baca subhanallah, itu 85 tahun bobot ibadahnya tu, subhanallah yang semalam tu. Tak kadang bonus supaya ibu tu. Makanya kata Nabi begini, man shallal isya'a fi jama'atin faqad adrakaha. Siapa yang salat isya berjamaah, minimal dia berjamaah salat isya. Setiap malam Ramadan dia tak usah tarawih, tak usah witir, tak usah baca Quran. Isya saja dia berjamaah selama Ramadan pasti dapat malam qadar, kata Nabi. Karena malam qadar itu mulai maghrib sampai subuh. Itu makanya lailatu itu dari maghrib. Kalau tengah malam lailan, kalau dari isya al-lail. Tapi lailatu dari maghrib sampai subuh. Makanya minimal isya berjamaah. Kalau isya saja tidak berjamaah tidak dapat. Yang membuat orang dapat malam qadar itu ibadah sunat, bukan ibadah wajib. Kalau Bapak Ibu isya berjamaah saja tiap malam Ramadan malam tu pasti dapat malam qadar, pasti. Cuman minimalis dapatnya. Keneknya. Sacepiang. Besok lagi suruh go kenek lo. Kalau ibu bertanya, "Apa kok ketek suruh go tuan?" Dulu badah kenek tu suruh go dak lawe cik tuan. Tu tak bisa itu lah. Ya tak? Kalau enggak lawe suruh go ya Bapak Ibu. Malam-malam tu iktikaf. Duduk malam-lama di masjid Pak. Itu kenapa Ramadan pun tak ada tahajud. Bako dak ada tahajud Ramadan Bapak Ibu. Tahajud tu syaratnya lalu. Ramadan tak ada lalu lah. Itu makhluk tarawih namanya. Santai. Santai itu tarawih. Kalau tak lalu lah. Itu makanya Ramadan ko Bapak Ibu masjid ko gak ramian lah. Iko sangat 10 lah langang masjid entah apa Bapak Ibu pulang rama capek. Ya tak? Bapak Ibu, amal yang paling hebat di Ramadan ku Ibu, duduk di masjid. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kalau di bulan Ramadan di malam-malam hari, janganlah pulang. Janganlah temui istrimu, kata Allah. Jangan lagi bergaul dengan istrimu. Perbanyaklah iktikaf, duduk modekini apa? Apa amal iktikaf tu Ustaz? Tak ada duduk menyanda-nyanda menjunjur saja. Baca Quran lain lebih kau tu mah. Zikir tu lain lebih kau tu mah. Ibu mano-mano apa mano-mano sampai jam 9 malam. Itulah. Kata Nabi sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Besok di padang mahsyar manusia diberdirikan Allah 50.000 tahun panasnya, Masya Allah. Matahari didekatkan ke manusia seukuran tongkat celak mata. Manusia di padang mahsyar merasakan haus yang sangat. Bahkan kata Allah, ya wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda. Itu di surat Maryam 85-86. Manusia di padang mahsyar itu merasa haus, yang saking hausnya lehernya putus. Tak kawai di padang mahsyar dulu. Tak kata kawai loh. Itu makanya di surah Az-Zukhruf ayat 77, wa nadau ya malik liyaqti alaina rabbuka. Manusia di padang mahsyar minta ke malaikat, ya Tuhan. Kata Allah, kata orang di padang mahsyar, ya Allah, wahai para malaikat, tolong matikan kami. Yang paling dirindukan manusia berdiri di padang mahsyar itu mati. Bakok rindu mati mereka apa Ibu? Mereka pernah merasakan mati. Mati itu sakit, suasana sakit mati itu Ibu. Cuba dah besok. Sakit mati kok puncak sakit. Bapak Ibu punya sakit paru, sakit gigi, sakit kepala, alah mati. Alun kan dak lu puncak sakit mah. Asal puncak sakit mati. Percayalah kamu. Tu makuk orang mati tu. Sama dia dah. Payah mati tu sakit. Sama dah sakit. Makanya orang mati tu kan anguk-anguknya tu. Hendak panjang-panjang anguk kan. Sakit payah mati tu Ibu. Sebab kita merasakan payah mati tu nanti tu. Dan mereka tahu mati kok sakit, tapi mereka minta mati di padang mahsyar. Padahal mereka lah tahu mati kok sakit kok. Bako minta mati mereka di padang mahsyar Ibu. Ternyata sakit di padang mahsyar kok alun sabara, dak sabar diam-diam sakit mati. Yubana sakit di padang mahsyar kok leh.
Angin sangit tu matahari serakit tu juga kepala 50,000 tahun tagak. Saya nak kata lok tu Pak. Wajar manusia minta mati di padang mahsyar tu. Wajar. Tapi kata Nabi di padang mahsyar tu ada 7 manusia yang diamankan Allah di bawah naungan arsy. Ada satu naungan yang tak ada tempat bernaung kecuali satu-satunya itu tempat bernaung. Tidak ada tempat lain, itu tempat yang teduh, sejuk, wangi. Hanya ada 7 manusia yang boleh di sana. Hanya 7 manusia. Satu di antaranya kata Nabi, rajulun mu'allakun kalbuhu bil masajid, orang yang hatinya merasa tentram berada di masjid-masjid. Dah hebat tu. Orang yang kalau masuk masjid tenang hatinya, tentram hatinya. Kalau tiba di masjid kau malih keluar. Kalau tiba di rumah teragak masuk masjid balik. Bahkanlah tiba di pasar hati masih tinggal di siku. Kau ada Bapak Ibu model tu, manusia pertama yang diselamatkan di padang mahsyar. Percayalah. Maka i'tikaf itulah yang menggantungkan hati di masjid. Kau tidak bisa di luar Ramadan Bapak Ibu i'tikaf, minimal di Ramadan lah. Makanya hadis Aisyah menjelaskan, Rasulullah tu bila masuk 10 malam terakhir, iza dakhala asrul awakhir min Ramadan sadda mizarah. Nabi itu kalau masuk 10 Ramadan mengencangkan ikat pinggangnya. Apa maksud mengencangkan ikat pinggang? Nabi tidak tidur lagi dengan istrinya. Wa ahya lailah, Nabi kemudian hidup sepanjang malam tidak tidur-tidur. Sampai berakhir Ramadan malam takbir baru Nabi pulang. Dan kata Aisyah, ini dilakukan Nabi hatta yatawaffahullah, sampai Allah mewafatkan beliau. Ini amal Nabi ni Pak. Bila masuk 10 terakhir di subuh tanggal 21, kata Aisyah, Nabi masuk i'tikaf dan tak pulang-pulang lagi kecuali untuk hajat. Mungkin buang air, mungkin mandi, mungkin ganti baju, mungkin berbuku, mungkin sahur. Habis itu Nabi duduk di masjid sampai akhir Ramadan. Cubalah. Apa-apa ni lah pensiun, kau bisa. Ini masih bakarajo, jangan. Bakarajo tu wajib. Macam nafkah tu wajib. Ibu tak? Kadang Aisyah berkata begini, wa azwajuhu mim ba'dihi, kami istri-istri Nabi baru i'tikaf setelah Nabi meninggal dunia. Jadi i'tikaf untuk ibu-ibu hanya untuk ibu yang tak punya suami lagi. Kalau yang punya suami tak boleh i'tikaf. Amal ibu bukan i'tikaf. Amal ibu melayani suami. Itu wajib. Jadi ibu ungguk saya sambar di meja tu sahur tu ibu i'tikaf siku apa lah sahur sesurang. Lah mengambuk saja makan surang. I'tikaf ibu jadi dosa itu. Urusan ibu ndak i'tikaf loh, urusan ibu apa? Kalau apa ya i'tikafnya. Tak apa-apa. Kecuali apa majak ibu i'tikaf, alhamdulillah. Kalau enggak ibu tak boleh i'tikaf. Yang punya suami tak boleh i'tikaf. Tak boleh. Yang wajib ibunya kalau sebut dan wajib dan sunat tak boleh, dan sunat ibu ambil dah. Dan wajib ibu ambil. Kalau ibu yang sunat ibu kajar berdosa ibu, maksiat beko. Itu makanya begini. Iza aqamatis shalah fala salata ilal maktubah. Ibu datang ke masjid, apa datang ke masjid sudah azan. Salat sunat sarakaat, salat sunat orang iqamat. Apa kata Nabi? Fala salata ilal maktubah. Tinggalkan semua salat sunat. Segera takbiratul ihram bersama imam. Kenapa? Ikut takbir ihram itu wajib. Salat sunat sunat. Kalau apa ambil yang sunat, Allah bisa murka. Yang mengabaikan yang wajib mencari yang sunat itu Allah marahi. Tak boleh. Ibu berhutang apa? Utang banyak. Tu rajin bersedekah. Sedekah tu jadi dosa ikut tu. Bayi utang lu. Urus sedekah. Ku utang banyak dah basuh-basuh sedekah rajin. Bayi utang lu. Apa kalau dapat sedekah mati dapat Allah masuk surga apa? Tapi apa kalau berhutang mati? Tak ada surga tak apa. Kan kata Nabi begitu. Tidak akan masuk surga orang yang mati berhutang walaupun mati syahid. Itu hadisnya tu. Maka dia berhutang, bayi hutang lu dak sedekah lu kumpul piti tu, bayi hutang. Kalau bersedekah ibu hutang dia suruh lah. Jadi maksiat sedekah tu begitu tu. Ibu hutang puasa Ramadan masih ada. Belum bayi deh. Ibu puasa sunat jadi dosa puasa sunat begitu tu.
Tak boleh yang sunat ibu kajar lah. Tu maka perempuan lebih rancak solat di rumah, kata Nabi. Maka rancak perempuan di rumah solat. Satu, perempuan yang punya anak-anak ketek. Menjaga anak tu kewajiban. Berjamaah ko sunat. Jadi ibu kurang anak ibu di rumah. Mereka bertinju-tinju masuk sumur mati mereka. Ibu di rumah solatnya. Kok lah kadang-kadang anak baru kemari. Atau ibu suami ibu sakit, menjaga suami ko wajib. Tak boleh ibu tiga dapat lah. Tiba-tiba mati mereka serang tinggal tu bah. Jengkelnya ibu serangnya mati tu. Tak ada guna ibadah ibu itu. Tu makanya kalau suami sakit tu ibu tanya, ibu tunggui. Tapi kalau ibu sakit apa kamu saja? Kalau ibu kalau sakit tak perlu dijaga lah. Ayo kalau ibu sakit kan bisa menjaga diri sendiri. Nah ibu kalau sakit kan tak banyak kandaknya loh. Ibu kalau sakit jangan manuang saja pak. Awak sakit melasu-lasui pak, tiok sabanta membo ibu enggak. Kalau ibu sakit dah cok manggi awak pak. Tak ada tu. Ya lagi pula ibu kau jarang sakit. Ibu kan jarang sakit. Kami kau kan dah cok sakit. Kalau kami kau lamanya. Kami diciptakan dari yang mati, dari tanah, batu bata. Ibu diciptakan dari yang hidup, dari kami. Maka ibu kuat. Kan makanya ibu disuruh hamil, melahirkan, menyusui. Tanya bapak saya, tanya apa hamil. Oi, bari hamil tu ibu. Ambo disuruh puasa sebulan, disuruh puasa setahun, taluk dah mama. Kok hamil taluk dah mama? Keyo salah. Ya, ibu bisa hamil tu mah. Kalau ibu kuat, maka ibu jarang sakit. Ibu ku asal taluk ya tagaknya kerajo mah. Enak, apa ku flu sakit tak golek dah mah. Enak, artinya macam-macam kandak itu mah. Enak terlambat sakit serengi ibu itu. Tak betul apa tu sakit ibu ya. Misalnya apa sakit demam tu je minta minum, "Bu, tolong minum." Ibu mencuci. Tu ibu dek tanggung tu ibu cuci selesai dulu. Tu ibu hantar 10 minit kau minum pak ke apa dak peguno dan kau le ya cen. Ada kena. Tu makanya ibu kalau sakit apa je ibu tinggal-tinggal. Jago apa tu sampai sehat atau sampai pagi tadi. Ada kalau pagi ibu itikaf lah deh. Ada selama apa sehat, sakit ibu tak boleh itikaf. Amal ibu tak itu loh. Amal ibu tu melayani apa? Memberes sambanya, membersihin bajunya, mengurus makan minumnya, laloknya, itu kerja ibu. Sampainya mati. Tapi kalau orang mati ya, alah, gue tanya, Pak Lareda, Pak Jambo ya. Kok alah mati ibu boleh. Kalau jangan, oh sudah suruh ibu lah. Kalau ndak reda nyok ibu jangan cuba-cuba. Tu makanya jangan ibu kesal apa aku menjalang pai ko. Menjalang apa pai ko bek senyumnya tarui. Ya dah lo kelamo le tu, paling sampai 5 tahun gue tu pai le tu. Ya tu. Kadang-kadang pernah musawi ibu-ibu kan kalau lepas cucu ada peduli ya Pak le Pak. Inilah si ibu cucu je le Pak. Ya tu. Dan awak kau nak nyurus le Pak. Itulah ngurus cucu siang malam le. Ibu campan cucu ibu tu. Urusan ibu dah cucu lo apa? Cucu amaknya ada apaknya tu bang ibu urus. Campan sana cucu ni kau anak kau ya. Perlu dan ya. Kau ada kau perlu kau nak kau nak urus kau ya. Iya. Ini ibu-ibu nak muda-muda kau urus kau. Muda-muda ambo kau nak urus apa? Lo ambo pandai memakan urus beko. Baju mencari belum laundry beko. Tapi muda-muda beliau kau perlu urus kau. Kau makin gaib makin kadang di kampung bapak tu masalah ibu-ibu kalau tua pak kau pak kadang nyusi bagi pak tak sakit apa-apa kau malang nasib dari tua diusi orang rumah tu maka di kampung bu zaman sisu pak perlu setiap suku tu bersurau siapa lalu surau pak dua jenis manusianya pak anak bujang alun barumah atau orang gaib dicampak orang rumah dah tu lalu surau ya iya. Ibu-ibu nak mau siapa tu? Oh, kata Nabi, apa kata Nabi ibu? Kalau ada perempuan jengkel suaminya kepadanya, dia tidur di malam hari, la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Perempuan tadi dilaknat para malaikat sampai subuh. Sempatlah suami ibu jengkel apa jengkel ke ibu, ibu bakaruh lalu. Ibu dilaknat malaikat sampai pagi itu. Kok mati lah ibu tak jago, ibu bergolong-golong saya kena rakul itu. Percayalah kamu.
Makanya ibu-ibu tak boleh laluk lah. Kalau kami lu laluk lah. Itu cuba lah ibu percaya. Ibu baru boleh laluk kalau laluk kami. Ya kalau laluk je mengecek kena. Pak dan kalau laluk leh ya. Lah okey, sip laluk leh kalau sip kena. Kau hendak je laluk ibu. Mati ibu mereka. Sebab ibu kalau laluk dulu, kami ada kebutuhan kami yang belum tunai lagi. Kami tak mau laluk sampai pagi kalau tu. Makanya ibu kau kalau laluk, ibu kau kalau laluk cari mak muka kami. Kau lah senyum kami laluk tadi. Tapi kau sambuk muka kami banyak salah Pak, banyak yang minta maaf tapi tak laluk je ibu lah. Tu mak ibu jangan etikap belum puasa tu. Urus makan apa sahurnya urus. Tapi kadang palu tu lain. Makanya ada satu ibadah yang hebat di bulan Ramadan ibu, namanya at-tawassu 'alal ayyal, berlapang-lapang dengan keluarga. Ibu selama Ramadan tu gak beyobana lah memasak. Sahur tu terutama tu, masak yang baru. Jangan sampai bangi-angi ke patang sudah gian ke kami. Iko sambal bangean, nasi dingin cudung kucing, salerola patah, hari dingin, kapuaso besok. Ibu yang baru, sambal baru, nasi baru, sehingga ada makan ko semangatnya barakah puasa terasa. Iko kantang lah kajang di bangi-angi itu, bagian ke kami ibu-ibu. Baru lah masak tu. Nah tentu apa-apa adolo ditambah lah belanja dapur. Iko menu dah baru, budget lama ya, mana bisa tu ibu. Nanya lah budget tu. Kalau hari biasa 5 juta, hari-hari Ramadan 10 juta. Wah. Alah tu dah 10 ha. Nah, jadi gini lah ibu ya. Jadi tolong maksimalkan Ramadan ini ya dengan ibadah-ibadah sunat. Ya, kalau di bulan Ramadan, di luar Ramadan banyak ibadah, tapi di Ramadan kok spesial tu makanya siang awak menahan makan, malam menahan lalu, aku ditahan lalu, ibadah lah aja lalu je selama puasa tu. Tu makanya orang yang diampuni dosanya ibu, ciri-ciri orang diampuni dosanya ya, di akhir Ramadan tu susui timbangannya. Makanya ibu nanti menjelang puasa timbang badan lu. Tu catat. Malam takbir timbang balik. Catat kok sebanyak tu badan timbangnya atau dosa stabil tu. Dosa ni susui, susui timbangan badannya turun. Aku naik timbangan badan, tu naik dosa tu. Ya tu. Baca doa naik Pak. Siang nak makan, malam nak lalu, tu naik badannya. Don salah puasa tu mah. Makanya besok malam-malam tu duduk-duduk lah di masjid. Kau ada tadarus rancak bana. Kau ada kajian rancak bana. Jangan bagagih pulang. Jual ni ke dicari pulang. Tapi yang tua-tua kau ada ke cari pulang ni? Pembukuan. Paling segala itu lah tamanung lah tu mah. Buat kamari pembukuan tu. Kan ibu ke dicari, ibu citu si bantu dapat bertukar-tukar bantu dulu dah. Ya kan? Kalau bertukar-tukar bantu ibu ke tu hari dah kau citu ke citu ni nyawa. Ada gage-gage pulang malam tu. Selama Ramadan tu apa-apa besok mulai malam 21 tu apa memanung sekolah. Malam takbir saya pulang ni. Kok mati ya Pak hari tua? Selesai surga. Masar aman, ada tempat berteduh. Apa yang lebih hebat dari itu Pak? Itu. Tapi ibu-ibu tu tadi ya, ibu jangan etikaf selama apa masih ada, tak boleh. Ya, kecuali apa tak ada leh. Lah meninggal suami, alhamdulillah lah. Ya dah, ibu etikaf pada situ. Ya kadang apa-apa kau etikaf, ibu agak saya antar kawali pembukuan, antar kawali sahur. Apa etikaf bersiko? Dan tu lagi belanja lupa. Jangan Pak menong-menong tikap siko apa belanja lagi ibu lah. Ya. Jangan kewajiban tak Pak, dah bisa ndak lah. Ya kadang-kadang ada apa-apa ibu-ibu kan kalau apa nak pulang-pulang 10 hari ke lumayan je tu. Alhamdulillah ya kan. Ada ibu-ibu ke sana apa aku nak pulang. Pulang menyerengeh panjang saya. 10 hari nak menyerengeh kan aman telingo ego tu. Nah, itulah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Kita duduk dengan doa Pak. Ya, langsung doa atau mana? Langsung doa ya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuninya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
يا حبيب سلام عليك صلوات